Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran IPA kelas 9 bersama Ibu Syakban. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa ketika memasuki SMP, tubuh teman-teman mulai berubah? Ada yang suaranya menjadi lebih berat, ada yang bertambah tinggi dengan cepat, ada yang mulai mengalami menstruasi, bahkan ada juga yang belum mengalami perubahan tersebut. Mengapa setiap orang bisa berbeda? Apakah semua perubahan itu normal? Nah, pada video kali ini kita akan mencari jawabannya bersama melalui materi sistem reproduksi manusia dan pubertas. Setelah mempelajari video ini, Ananda diharapkan dapat mengenal struktur organ reproduksi baik pada laki-laki dan perempuan, kemudian memahami fungsi organ reproduksi dalam tubuh, dapat menjelaskan peran organ dalam perubahan tubuh saat pubertas, dan terakhir dapat menghargai perbedaan perubahan pubertas pada setiap orang. Pada saat duduk di bangku SMP, tubuh kalian mulai mengalami banyak perubahan. Mungkin ada teman yang tiba-tiba bertambah tinggi, ada yang suaranya menjadi lebih berat, ada yang mulai mengalami menstruasi, dan lainnya seperti pada tampak pada gambar. Menariknya, perubahan tersebut tidak terjadi pada waktu yang sama untuk setiap orang. Ada yang mengalaminya lebih awal, ada pula yang lebih lambat. Jadi, apakah perubahan-perubahan itu normal? Ya, sangat normal. Dan mengapa semua perubahan tersebut dapat terjadi? Pada slide sebelumnya, kita melihat bahwa tubuh setiap remaja mengalami berbagai perubahan. Ada yang bertambah tinggi, suaranya berubah, muncul jerawat, atau mulai mengalami menstruasi. Mungkin kalian berpikir mengapa semua perubahan itu terjadi? Ketika mendengar kata sistem reproduksi, banyak orang yang langsung mengaitkannya dengan proses memiliki keturunan. Padahal fungsi sistem reproduksi tidak hanya itu. Organ reproduksi juga menghasilkan hormon, yaitu zat kimia yang berperan sebagai pembawa pesan di dalam tubuh. Saat memasuki pubertas, hormon-hormon tersebut mulai diproduksi lebih aktif. Hormon inilah yang menyebabkan tubuh mengalami berbagai perubahan seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, perkembangan organ reproduksi, hingga munculnya ciri-ciri kelamin sekunder. Jadi, untuk memahami mengapa tubuh berubah saat remaja, kita perlu mengenal terlebih dahulu organ-organ reproduksi. Menurut kalian, apa yang akan terjadi apabila tubuh tidak menghasilkan hormon pubertas? Jika hormon pubertas tidak diproduksi, tubuh tidak akan mengalami perubahan menuju kedewasaan. Oleh karena itu, hormon memiliki peranan penting dalam proses pubertas. Lalu, organ reproduksi apa saja yang menghasilkan hormon tersebut? Yuk kita pelajari. Berikut adalah organ sistem reproduksi pada pria. Pertama ada testis yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron inilah yang akan memicu munculnya reaksi ciri sekunder pada remaja laki-laki. Seperti mulai tumbuhnya jakun, mimpi basah, kemudian suara menjadi berat. Nah, itu karena adanya hormon testosteron. Berikutnya, ini epididymis sebagai saluran tempat penyimpanan sperma sementara. Ini uretra, saluran tempat keluarnya urin dan sperma. Ini vas deferens, itu adalah saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Vesicula seminalis, ini adalah kelenjar. Kemudian ini juga kelenjar prostat. Dan ini adalah kelenjar Koper atau bulboreta. Ketiga kelenjar ini fungsinya sama, yaitu untuk menghasilkan cairan yang berguna untuk sel sperma. Ini adalah organ-organ dalam dari reproduksi pria. Sedangkan sebagai informasi tambahan, pada anak-anak biasanya dilakukan sunat itu dilakukan di daerah kulup, yaitu di bagian organ reproduksi luar pria. Fungsinya adalah agar terhindar dari infeksi
bakteri ataupun untuk mencegah dari kanker penis, dikarenakan di dalam kulup itu ketika keluar air, karena di laki-laki itu antara urin dengan sperma itu satu saluran. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan sunat, itu cairan urinnya akan sedikit tertampung di daerah kulup, sehingga perlu dilakukan sunat untuk menghindari berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit infeksi saluran kemih ataupun mencegah infeksi kanker penis. Nah, setelah organ reproduksi pria, sekarang organ reproduksi pada wanita. Ini adalah sepasang ovarium di bagian kanan dan kiri. Ovarium fungsinya adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron inilah yang akan memicu ciri sekunder daripada perempuan, seperti terjadinya menstruasi, kemudian berkembangnya payudara, membentuk pinggul, tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah ketiak atau daerah kemaluan. Nah, ini karena ada kerja dari hormon estrogen dan progesteron. Berikutnya ini adalah tuba Fallopi, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ini infundibulum, sebuah corong yang nanti akan menangkap daripada ovum. Ini juga sama, fimbre untuk menangkap ovum yang telah matang yang keluar dari ovarium. Ini adalah uterus. Uterus itu adalah rahim, tempat berkembangnya janin. Dan ini endometrium, tempat membentukkan plasenta dan meluruhnya saat terjadi menstruasi. Ini adalah serviks atau leher rahim, dan ini adalah vagina. Yang keduanya sama-sama berfungsi sebagai saluran keluarnya menstruasi dan bayi. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa perubahan tubuh saat remaja dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan oleh sistem reproduksi. Lalu, apakah perubahan itu disebut pubertas? Ya, pubertas adalah masa ketika seseorang anak mulai berkembang menuju dewasa. Pada masa ini, tubuh mengalami berbagai perubahan sebagai tanda bahwa organ reproduksi mulai matang dan berfungsi. Namun, pubertas bukan hanya tentang perubahan bentuk tubuh, ada 3 jenis perubahan yang terjadi secara bersamaan, yaitu perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Perubahan fisik adalah perubahan yang dapat kita lihat secara langsung, misalnya tinggi badan bertambah, muncul jerawat, tumbuh rambut di ketiak, di daerah kemaluan, kemudian menstruasi, untuk perempuan, laki-laki, mimpi basah. Untuk psikologis, misalnya terjadi emosi yang mudah berubah, ingin mandiri, mulai mencari jati diri, rasa ingin tahu meningkat, dan terakhir adalah perubahan sosial. Di sini, pubertas juga mempengaruhi perubahan sosial. Kalian mulai memiliki lebih banyak teman, lebih sering bekerja sama dalam kelompok, dan mulai belajar menghargai pendapat orang lain. Pada masa ini, teman sebaya menjadi salah satu lingkungan yang berpengaruh dalam kehidupan remaja. Oleh karena itu, penting untuk memilih pergaulan yang positif dan saling menghargai. Pada awal pembelajaran, kita melihat berbagai perubahan yang terjadi saat remaja. Ada suaranya yang berubah, tubuhnya bertambah tinggi, mulai mengalami menstruasi, atau mimpi basah. Sekarang kita sudah mengetahui penyebabnya. Jadi, perubahan saat pubertas bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan dimulai dari otak yang akan memberikan sinyal kepada testis itu di laki-laki untuk merangsang testisnya untuk menghasilkan hormon. Begitu juga kalau pada perempuan berarti akan merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon. Hormon ini kemudian
akan dibawa oleh darah menuju organ-organ tertentu. Seperti misalnya pada daerah ketiak, berarti akan menghasilkan memicu tumbuhnya rambut-rambut. Kemudian jika di daerah laring pada laki-laki berarti hormon testosteron akan memicu perubahan suara menjadi lebih berat. Kita ambil contoh. Nah, ciri pubertas mimpi basah. Itu organ reproduksi yang terlibatnya apa saja? Ada vesicula seminalis yang akan nanti menghasilkan cairan untuk nutrisi sperma. Kemudian vas deferens dan tentunya yang paling utama adalah testis karena di sini akan menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Mengapa bisa terjadi mimpi basah? Otak mengirim sinyal ke testis untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sperma diproduksi terus-menerus di dalam testis dan disimpan di saluran reproduksi. Saat tidur, tubuh rileks dan ada rangsangan sehingga sperma keluar melalui penis. Intinya, mimpi basah adalah proses alami dan normal pada laki-laki saat pubertas sebagai tanda bahwa organ reproduksi mulai berfungsi dengan baik. Sedangkan pada perempuan kita ambil contoh menstruasi. Organ yang terlibat itu ada ovarium, tuba falopi, dan rahim. Nah, menstruasi sendiri itu sebetulnya adalah darah yang keluar dari vagina secara berkala karena lapisan dinding rahim luruh jika tidak terjadi pembuahan. Kenapa bisa begitu? Ovarium akan melepaskan sel telur setiap bulan dan menghasilkan hormon estrogen serta progesteron. Hormon membuat dinding rahim menebal sebagai persiapan jika terjadi pembuahan. Jika tidak ada pembuahan, sel telur luruh dan dinding rahim yang menebal ikut keluar sebagai darah menstruasi. Intinya, menstruasi adalah proses alami dan normal pada perempuan saat pubertas sebagai tanda bahwa organ reproduksi mulai berfungsi dengan baik dan tubuh siap untuk kemungkinan terjadinya kehamilan. Nah, mungkinkah di usia yang sama, misalnya di usia 13 tahun, ada orang yang mengalami pubertas dan ada juga yang belum? Tentu saja hal ini bisa terjadi. Setiap anak memiliki waktu pubertas yang berbeda. Semua normal dan tidak perlu dibandingkan. Apa yang menjadi penyebab perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan? Yang kedua hormon, yang ketiga status gizi, kemudian yang keempat aktivitas fisik, yang kelima kesehatan, dan terakhir lingkungan. Berbeda bukan berarti tidak normal. Sikap yang harus kita tunjukkan tidak perlu mengejek teman, tidak memberi julukan berdasarkan bentuk tubuh, menjaga privasi teman, menggunakan bahasa yang sopan, memberi dukungan kepada teman. Setiap orang berharga dengan caranya sendiri dan mari saling menghargai dan mendukung. Kesimpulannya, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pubertas merupakan proses yang normal dalam kehidupan setiap remaja. Proses ini diawali ketika otak mengirimkan sinyal kepada organ reproduksi kemudian menghasilkan hormon yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Hormon-hormon tersebut menyebabkan berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial sebagai tanda bahwa tubuh mulai berkembang menuju dewasa. Yang perlu kita ingat, setiap orang mengalami pubertas pada waktu yang berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan semuanya dapat merupakan hal yang normal. Oleh karena itu, mari kita menghargai diri sendiri, menghargai teman, serta menjaga kesehatan reproduksi sebagai bentuk rasa syukur atas proses pertumbuhan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Pubertas bukanlah perlombaan, melainkan proses alami menuju kedewasaan. Tumbuhlah dengan rasa percaya diri, jaga kesehatanmu, dan hargai setiap proses pertumbuhan, baik pada dirimu maupun pada teman-temanmu. Setelah menonton video ini, tuliskan pertanyaan atau hal yang masih membuat kalian penasaran. Pada pertemuan di kelas, kita akan mendiskusikan jawabannya bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.